Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi mengganti sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) menjadi sistem penerimaan murid baru (SPMB) pada tahun 2025. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti menyatakan sistem PPDB mungkin tidak lagi diberlakukan mulai tahun ajaran 2025-2026. Ya, selain dilakukan dalam rangka memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi pada sistem pendidikan sebelumnya, Abdul Muti ingin memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi semua. Perubahan dalam sistem ini terjadi pada penerimaan siswa SMP, di mana terdapat perubahan pada persentase penerimaan siswa melalui 4 jalur penerimaan seperti jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan juga mutasi. Di tingkat SMA, sistem penerimaan murid baru akan dilakukan lintas kabupaten kota sehingga penetapannya ada pada level provinsi. Dengan perubahan ini diharapkan proses penerimaan murid baru dapat berlangsung lebih transparan, adil, dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Alasannya diganti kenapa? Ya karena memang kita ingin memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi semua. Yang kedua, ada beberapa kelemahan dari sistem lama yang perlu kita perbaiki. Solusinya, yang sudah baik kita pertahankan. Karena itu untuk SD tidak ada perubahan. Untuk SMP, jalurnya tetap sama, perubahannya pada persentase masing-masing jalur. Untuk SMA, itu lintas kabupaten kota sehingga penetapannya adalah berdasarkan provinsi. Nah itu yang baru dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi kalau ada yang kritik, paling hanya ganti nama, ujung-ujungnya sama, saya kira tidak sama. Kalau sama, kenapa harus diganti namanya? Seorang siswa di pedalaman Kabupaten Nias tidak belajar selama sebulan karena tidak ada guru. Pasca viral, Ombudsman Sumatera Utara memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias. Ya, sementara itu, hilang kontak selama 5 hari akibat cuaca buruk. Kapal kayu bermuatan sembako di Bintan, Kepulauan Riau akhirnya ditemukan tim SAR gabungan. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Bapak Ibu, ini sekolah SDN 0784810 Ligo. Video viral 14 Januari silam tentang siswa di pedalaman Kabupaten Nias yang tidak belajar 1 bulan karena tidak ada guru mendapat respon dari Ombudsman Sumatera Utara. Kami siang, pihak Ombudsman memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias, perwakilan Inspektorat Nias, serta Kepala Sekolah. Saat video dibuat, Kepala Sekolah dan seorang guru sedang pergi ke kantor Dinas Pendidikan Nias. Sedangkan 3 guru lainnya tidak mengajar karena sungai yang harus mereka lewati sedang banjir. Jarak tempuh yang jauh dan berbahaya, serta tidak adanya rumah dinas bagi para guru membuat proses belajar mengajar terbengkalai. Di sekolah hanya ada 2 guru ASN dan 3 guru dengan perjanjian kerja atau P3K. Sedangkan 5 guru honor sudah diberhentikan. Pemerintah kemudian menjanjikan pembangunan tempat tinggal bagi guru, termasuk akan membangun jembatan menuju pusat desa. Hilang kontak selama 5 hari akibat cuaca buruk, kapal kayu berisi muatan sembako di Bintan, Kepulauan Riau ditemukan tim SAR gabungan Kamis siang. Saat ditemukan, kondisi kapal mengalami rusak mesin setelah 5 hari hanyut di tengah laut. Kapal kemudian dipandu menuju dermaga di Kijang, Bintan. Kepala Basarnas Tanjung Pinang, Fazli, mengatakan Sabtu 25 Januari lalu, kapal hilang kontak akibat cuaca buruk. Seharusnya kapal tiba pada Minggu 26 Januari silam, tapi nahkoda dan ABK kapal tidak bisa dihubungi. Kebakaran hebat melanda 2 pabrik tekstil dan 1 pabrik lem di Taman Kopo Indah, Kabupaten Bandung, Kamis sore. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung mengerahkan 10 unit pemadam kebakaran dari seluruh pos pancat di Kabupaten Bandung. Banyaknya material yang mudah terbakar di dalam 3 bangunan pabrik menyebabkan kobaran api terus membesar. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung akhirnya meminta bantuan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung dan Cimahi. Hingga Kamis malam, petugas masih terus melakukan proses pemadaman kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.